Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan web Desa Sleman, tapi sebagai adminnya gitu. Untuk yang pertama, silakan lakukan registrasi terlebih dahulu untuk bisa melakukan login, untuk bisa mengakses dashboard adminnya. Kita misalkan dengan nama eh, masukkan passwordnya. Ketika sudah berhasil melakukan registrasi, maka langsung saja masukkan ke login gitu. Untuk emailnya yang tadi kita sudah registrasikan. Selanjutnya, ketika sudah melakukan login, maka akan muncul dashboard adminnya. Dan di sini ada beberapa isi dari dashboard admin, yaitu ada kelembagaan, surat aspirasi warga, SOTK. SOTK itu terdiri dari struktur organisasi tata kerja dari desa tersebut. Terus ada pengumuman, ada profil kades, ada slide landing page atau slide gambar-gambar di menu home itu nantinya. Untuk selanjutnya ada informasi publik, ada admin visi misi, dan admin sejarah. Untuk bisa menambahkan gambar atau menambah keterangan, kita ambil contoh di kelembagaan gitu. Sini untuk ID ini sebenarnya bebas ya, tetapi disarankan untuk mengurutkan misalkan dari angka 1 gitu dan seterusnya. Misalkan angka 1 masukkan gambarnya, contoh ini namanya Karang Taruna misalkan. Nah, maka ketika sudah klik simpan data itu akan muncul di sininya ID SOTK-nya, gambar, nama, dan aksi. Untuk aksi sendiri ini ada edit dan delete. Ketika untuk bisa mengedit itu klik editnya, lalu masukkan kembali gambar atau nama yang mau diedit. Kita contohkan ganti gambar misalkan uh, ini sebenarnya untuk gambar ada formatnya tersendiri, yaitu jangan ambil gambar yang ada stripnya atau ada spasi gitu. Misalkan kita ubah menjadi gambar satu, enter, klik lagi, buat untuk namanya kita coba mengedit menjadi mahasiswa misalkan, dan masih sulit, mending ganti BPBD misalkan. Nanti di sini gambarnya akan terupdate otomatis ya, dan ini juga akan muncul di profil nantinya, di apa namanya, profil di kelembagaan. Terus lanjut ada surat. Nah, untuk surat tersendiri itu nantinya ketika user menginputkan atau mau membuat surat gitu, nantinya akan muncul seperti ini. Ketika statusnya sudah selesai gitu, maka si admin tinggal mendownload saja surat yang diinput oleh user gitu. Dan ini ketika ada proses yang belum selesai gitu, nanti statusnya akan masih berproses. Untuk aksinya nanti ini ada kata ubah ke selesai gitu. Ketika admin sudah selesai mengecek isi suratnya, kita coba ubah ke selesai. Nanti selesai ini statusnya juga akan mengikuti selesai gitu. Dan si user juga akan mendapatkan notif bahwa surat sudah selesai dan bisa diambil ke balai desa. Untuk aspirasi warga sendiri, nanti itu user gitu yang akan menginputkan aspirasinya kepada pemerintah desa, apa saja keluhan yang ada di desa gitu. Misalkan ada yang jalan rusak atau saluran air yang mampet gitu. Selanjut ada SOTK. Sebenarnya ini prosesnya sama ya kayak yang kelembagaan tadi. Cuman yang membedakan ini ada jabatan gitu. Ini kan untuk struktur organisasi tata kerja yang ada di desa, misalkan untuk ID juga disarankan diurutkan gitu. Ambil gambar. Untuk nama sendiri ini nama seseorang yang memiliki jabatan di desa gitu. Misalkan dengan nama jabatannya sebagai kepala desa. Nanti akan muncul seperti ini. Untuk ini apa namanya akan muncul sebagai ID-nya berapa, gambarnya, nama, jabatan, dan edit, delete gitu. Untuk mendelete sendiri ya ketika ingin menghapus atau ada kesalahan gitu bisa diedit dan juga bisa di delete atau hapus gitu. Misalkan contoh
ini. Nanti gambarnya akan terhapus dengan sendirinya. Dan ketika ingin apa namanya mengupload gambar lagi gitu, tinggal klik choose file, pilih gambar, namanya siapa, misalkan save, yes, simpan, dan akan muncul kembali seperti ini gitu. Terus lanjut ada pengumuman. Untuk pengumuman sendiri ini sebenarnya untuk kegiatan, misalkan ada kegiatan adat desa, ada kegiatan vaksin, atau ada kegiatan tentang kerohanian gitu, itu nanti bisa diumumkan di sini gitu. Misalkan tetap sama sih untuk prosesnya seperti yang sebelum-sebelumnya gitu, ada ID, gambar, gambar. Untuk judul sendiri ini untuk apa ya, istilahnya kayak nama kegiatannya gitu. Misalkan nama kegiatannya vaksin COVID. Untuk deskripsinya ya ada apa aja gitu di dalam judul. Misalkan vaksin COVID ini terdiri dari jenis vaksin apa aja gitu. Kan vaksin COVID terdiri dari AstraZeneca dan lain-lain. Nanti akan muncul di sini gambarnya. Dan prosesnya sama kayak sebelum-sebelumnya gitu. Dan untuk selanjutnya ada profil Kades, itu yang mana nantinya akan muncul di halaman home dari website tersendiri gitu. Untuk prosesnya sama juga seperti tadi. ID, terus ini namanya Bima misalkan. Deskripsinya, untuk deskripsi sendiri itu bebas ya untuk admin gitu. Ini deskripsinya bisa berupa catatan kebaikan dari seorang kepala desa gitu, atau apa gitu, misalkan membangun jalan, simpan. Nah, akan muncul seperti ini gitu untuk tampilannya. Dan ini akan, yang selama ini kita upload yang sebelumnya itu akan muncul di web usernya tersendiri gitu. Terus lanjut ada slide LP. Slide LP sendiri itu ada slide yang apa ya, menunjukkan gambar-gambar suatu kebudayaan desa atau ada wisata di desa gitu. Itu bebas sebenarnya. Misalkan kita ambil kayak gini, judulnya apa? Kebudayaan desa misalkan. Nanti akan muncul sendiri di web usernya tersendiri gitu. Dan untuk aksinya sama seperti kayak tadi, ada edit dan delete gitu. Selanjutnya ada informasi publik. Untuk informasi publik sendiri itu biasanya diisi tentang terjadi suatu peristiwa apa gitu yang ada di desa, dan itu bisa diupload di sini ketika masyarakat membutuhkan informasi lebih lanjut gitu, tentang misalnya ada terjadi suatu pencurian gitu di suatu desa. Nanti bisa admin bisa mengupload di sini untuk beritanya gitu. Untuk menyebar berita lah istilahnya, Mas. Terus untuk prosesnya sama sih seperti sebelum-sebelumnya, ada ID, gambar, dan ini, terus judulnya apa, misalkan ada atau untuk deskripsinya sendiri ya kayak kita menjabarkan kasus yang terjadi ya di desa gitu, misalkan ada pencurian motor dan di hari apa gitu, misalkan di jam berapa, atau pada apa namanya, kapan terjadinya gitu, misalkan seperti itu. Misalkan di desa Sleman. Misalkan contohnya seperti ini gitu. Nah, untuk informasi publik, pengumuman gitu. Nanti untuk gambar yang lebih baiknya itu upload minimal 3 gambar atau 3 informasi gitu nantinya. Untuk bisa mendapatkan gambar yang baik gitu di halaman usernya. Misalkan ini kita upload 3 gitu. Kita contohkan seperti ini saja.
Misalkan contoh seperti ini. Tentu organisasi Oke, ini ke informasi publik itu minimal 3 gambar gitu, untuk mendapatkan hasil terbaiknya. Nah, ini untuk mendapatkan hasil yang baik di halaman usernya itu minimal 3 gambar gitu. Terus lanjut ada admin visi atau admin visi misi. Ini untuk gambar, sebetulnya ini untuk gambar apa namanya, seorang kepala desanya gitu, untuk bisa menampilkan bahwa ini loh visi misi kita gitu. Misalkan kita bikin nih visinya membangun desa, misinya itu nanti akan terupload seperti ini di halaman adminnya gitu. Selanjutnya ada admin sejarah atau sejarah desa gitu. Ini bisa menceritakan gitu apa saja sejarah-sejarah dari desa Sleman, misalkan peristiwa terdahulu itu seperti apa, untuk bisa memberitahukan kepada penerusnya bahwasanya di desa Sleman ini dulu kayak gini gitu. Misalkan contoh seperti ini. Dan nanti akan muncul di halaman user juga, akan muncul isi sejarahnya kayak gini gitu. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya untuk web admin. Di sini saya akan melanjutkan ke web usernya atau web masyarakat yang bisa mengakses dari website Desa Sleman. Saya akan menjelaskan tentang apa saja yang ada di dalam website user sendiri. Oke, di sini ada tampilan home-nya gitu atau halaman utama dari website Slemannya. Di sini ada home, profile, surat. Terus ini juga ada kayak landing page gitu untuk menampilkan gambar-gambar yang ada di desa atau gambar-gambar kegiatan yang ada di desa gitu. Terus di sini ada layanannya. Yang pertama ada profile, informasi publik, pengumuman, aspirasi, dan surat online. Terus di bawah sini ada profile kadesnya, ini gambar-gambar dummy saja yang sebelumnya saya upload di web adminnya gitu. Terus ada di sini ada struktur organisasi dan tata kerja, itu nanti masuknya ke halaman profile. Terus di situ ada SATK-nya gitu. Terus ada berita terkini, yakni berita yang isinya suatu fenomena atau kejadian yang ada di desa gitu. Untuk selengkapnya nanti ini bisa diakses ke halaman layanan tadi, yaitu informasi publik. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu tentang layanannya ya. Yang pertama ada profile. Untuk halaman profil sendiri itu untuk tampilannya seperti ini ya. Yang pertama ada sejarah dari Desa Sleman sendiri gitu. Yang isinya nanti ada sejarah-sejarah Desa Sleman yang pernah terjadi pada masa dahulu, bertujuan untuk mengenalkan gitu sejarah yang telah terjadi pada Desa Sleman kepada generasi penerus. Lanjut kembali, ada visi misi dari Desa Sleman atau visi misi dari kepala desa yang ada di Desa Sleman. Klik untuk melihat apa saja visi misi yang ada di dalam desanya gitu. Ini untuk gambarnya, sebenarnya untuk gambar ini disarankan untuk memakai gambar kepala desanya gitu. Di sini ada visi misi, ini masih dummy isinya karena tadi saya yang upload di web adminnya gitu. Ini untuk tampilan visi misi sendiri itu sederhana ya. Lalu ini juga bisa diklik gitu. Ini untuk kembali ke menu home yang tadi menu utama. Ini juga ada menu profile yang tadi sebelumnya gitu. Terus ada
menu informasi publik dan layanan publik. Nanti klik aja profile gitu, untuk kembali ke halaman sebelumnya. Terus ada pemerintah desa atau struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa Sleman. Nanti isinya itu seperti strukturnya gitu, dari mulai kepala desa sampai ke bawah-bawahnya, ada sekretaris, ada kliwon atau ada yang lainnya gitu. Kita kembali, sini ada kelembagaan. Untuk kelembagaan sendiri itu biasanya diisi oleh seperti Karang Taruna atau hal lainnya yang ada di desa Sleman sendiri gitu. Oke, lanjut, kembali, kembali. Nanti selanjutnya ada informasi publik gitu. Di informasi publik sendiri itu seperti apa ya, istilahnya kayak si admin nih atau si perangkat desa memberitahukan bahwasanya telah terjadi sesuatu atau telah terjadi suatu peristiwa gitu, untuk bisa dipublikasikan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu gitu ada apa gitu di desa Sleman, ada kejadian apa, ada fenomena apa gitu, nanti bisa lihat di informasi publik gitu. Oke, kembali. Terus ada pengumuman. Pengumuman juga sama halnya dengan informasi publik tadi, yaitu untuk memberitahukan gitu ketika dalam beberapa hari lagi misalkan ada kegiatan adat desa atau ada vaksin atau ada imunisasi untuk bayi gitu. Oke, lanjut ke aspirasi warga. Untuk aspirasi warga sendiri ini nih, sebenarnya ketika masyarakat mengeluhkan adanya sesuatu yang kurang gitu di desa, misalkan di sini ada jalan rusak atau apa, tetapi tidak bisa datang ke balai desanya, nanti bisa lewat dari sini gitu. Nanti admin bisa membacanya dan bisa menindaklanjuti gitu. Contohnya kita isi misalkan namanya ini, terus handphonenya berapa, misalkan kita dummy aja di sini. Eh, kayak gini, misalkan alamatnya dari blog atau nama desa sendiri juga nggak apa-apa, tetapi lebih disarankan untuk nama blognya gitu, biar si pihak balai desanya itu bisa segera menindaklanjuti. Misalkan ini. Nah, untuk ini silakan masukkan aspirasinya apa gitu. Kan jalanannya rusak. Nah, di sini akan muncul pemberitahuan yaitu sukses gitu mengadu atau data sudah terkirim ke admin gitu. Nanti admin bisa mengecek dan bisa menindaklanjuti apa yang diinginkan masyarakat gitu. Nanti akan kembali seperti ini. Kita back kembali. Nah, di sini ada fitur surat online. Untuk fitur surat online sendiri itu, ini nih fitur yang bisa dinamakan membuat surat dari rumah saja gitu. Ketika suatu warga sedang mengalami kendala atau apapun yang tidak bisa datang ke balai desa, nanti bisa melalui ini gitu. Untuk hal pertama yang dilakukan itu daftar terlebih dahulu ya. Misalkan nama lengkapnya ini, untuk nik KTP-nya bisa dimasukkan kayak gini, terus email misalkan seperti ini, nomor teleponnya berapa, misalkan dari saja, password kayak gini, berhasil daftar. Terus kembali ke menu login tadi gitu, masukkan email yang tadi sudah dibuat. Nah, di sini sudah masuk ke suratnya gitu. Untuk surat sendiri itu baru 4 surat yang bisa dibikin melalui online gitu. Misalkan contoh membuat surat ini deh, surat kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan gitu. Nanti bisa diisi ininya, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, dan memberikan kuasa kepada siapa gitu, nama lengkapnya siapa, niknya berapa. Nanti ketika sudah mengisi, misalkan kita isi dengan nama ini 4 seperti ini. Nah, untuk setelah ini surat sedang diproses gitu. Untuk ini tuh sebuah pemberitahuan kepada user bahwasanya surat sedang diproses oleh admin dan dicek apakah data-datanya benar oleh admin, dan lihat list surat Anda nanti akan muncul statusnya sedang proses gitu.
dan tanggalnya sekian 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 gitu. Untuk nama usernya tadi, nama emailnya siapa, nama suratnya apa gitu. Ketika admin sudah memproses bahwa yang sudah selesai di sininya, nanti masyarakat bisa datang langsung untuk mengambil surat yang tadi gitu, yang sudah dibuat tadi. Oke, kembali. Nanti ketika admin sudah apa namanya, sudah memproses suratnya dan sudah selesai, nanti akan muncul surat bisa diambil di balai desa gitu. Nanti silakan masyarakat bisa mengambil surat yang tadi dibuat itu di balai desa. Kembali, nanti ketika sudah selesai bisa langsung logout saja balik ke sini. Nanti bisa kembali lagi ke sini. Ya mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dari penjelasan uh, singkat untuk web desa Sleman sendiri gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.